Kisah teladan. Wahai para pemimpin, contohlah Jenderal Sudirman. Siapa yang tak kenal dengan nama Jenderal Sudirman? Nama itu hampir ada di setiap jalan di Indonesia. Di Jakarta, Jalan Sudirman merupakan jalan utama ibu kota. Di sepanjang jalan itu bertebaran gedung-gedung besar yang merupakan pusat bisnis dan pemerintahan. Di daerah pun demikian banyak jalan-jalan utama yang memakai nama Sudirman. Tidak hanya untuk nama jalan saja, bahkan di Purwokerto pun kita kenal Universitas Jenderal Sudirman. Di Jalan Dr. Saharjo Tepet, Jakarta Selatan, kita mengenal Balai Sudirman, sebuah gedung serbaguna mewah tempat berbagai acara digelar. Tidak hanya jalan universitas dan balai pertemuan, ada banyak hal yang juga identik dengan pelekatan nama Sudirman. Sudirman dilahirkan di Bodas Karangjati, Purbalingga, tanggal 24 Januari 1916. Beliau memperoleh pendidikan formal dari Sekolah Taman Siswa, sebuah sekolah yang terkenal berjiwa nasional yang tinggi. Kemudian ia melanjutkan studi ke HIK, Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo, namun karena keadaan dia tidak tamat. Pada tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar ini meninggal dunia di Magelang karena penyakit tuberkulosis dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Ia dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan. Sudirman begitu muda ketika ia meninggal. Ia baru berusia 34 tahun. Namun dalam usia yang muda namanya begitu harum dan terkenal. Ia menjadi panglima dan jenderal termuda dalam sejarah Republik Indonesia. Mengapa dalam usia yang muda, pendidikan yang rendah dan badan yang lemah karena penyakit tuberkulosis parah yang dideritanya, ia memiliki pengaruh yang besar terhadap orang lain? Ya, saudaraku, itu karena Sudirman adalah seorang pemimpin. Sebagai pemimpin, Sudirman berbeda dengan Rembo yang gagah perkasa dengan senjata besar di tangannya. Rembo menembak, meloncat, menyikat musuhnya dengan kekuatan fisiknya. Sementara Sudirman hanyalah seorang mantan guru yang terpanggil untuk memerdekakan bangsanya. Badannya lemah, kurus dan sakit-sakitan. Berjalan pun ia kurang mampu. Ia bergerak ke sana kemari pun harus dengan pandu. Namun kelemahan fisik Pak Dirman tidaklah menjadi penghalang perjuangannya. Sebagai pemimpin, Sudirman merupakan pribadi yang tangguh pada prinsip dan keyakinan. Selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Ia selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa dan negara. Hal ini boleh dilihat ketika agresi militer kedua Belanda. Ia yang dalam keadaan lemah karena sakit tetap bertekad ikut terjun bergerilya walaupun harus ditandu. Dalam keadaan sakit, ia memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kurang lebih selama 7 bulan ia berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain, dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah sekali. Sementara obat juga hampir-hampir tidak ada.
Tapi kepada pasukannya ia selalu memberi semangat dan petunjuk, seakan dia sendiri tidak merasakan penyakitnya. Walaupun masih ingin memimpin perlawanan tersebut, akhirnya Sudirman pulang bergerilya karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkannya untuk memimpin angkatan perang secara langsung. Saudaraku, kunci keberhasilan kepemimpinan Jenderal Sudirman adalah kemampuannya untuk memberikan teladan dan contoh. Sudirman yang lemah dan sakit-sakitan mampu memberikan semangat, memberikan motivasi dan kesadaran akan arti pentingnya kemerdekaan bagi pasukannya. Dengan bersedia bersusah payah, menderita bersama-sama dalam sebuah perjuangan. Di antara kebersamaan itulah pengaruh Jenderal Sudirman begitu besar. Saudaraku, sekarang kita pun memiliki pemimpin. Sebagai rakyat, kita berharap pemimpin kita dapat mencontoh keteladanan Jenderal Sudirman untuk bersedia merasakan kesusahan masyarakat. Jangan tunjukkan kemewahan yang berlebih, apalagi kemewahan yang berasal dari uang rakyat, di saat masih banyak rakyat yang menderita. Wahai para pemimpin, jadilah keteladanan bagi rakyat.